Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Safa ya. Kita akan pelajari relasi dan fungsi untuk pertemuan dua kali ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat anak-anak, supaya kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Oke, saya lanjutkan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu kita akan mempelajari bentuk penyajian dari sebuah fungsi. Kalau kemarin kita mempelajari bentuk penyajian sebuah relasi, sekarang kita bentuk penyajian sebuah fungsi. Dan berikutnya yaitu memahami korespondensi satu-satu. Kita sudah belajar relasi, kita sudah belajar fungsi, maka kita bisa melanjutkan belajar mengenai korespondensi satu-satu. Bentuk penyajian relasi yang pertama yaitu himpunan pasangan berurutan, masih sama seperti yang kemarin ya. Berarti kalau kamu relasi kemarin sudah paham mengenai himpunan pasangan berurutan, maka saya harap ini juga akan mudah dipahami. Yang kedua yaitu diagram panah, juga masih sama. Persamaan fungsi, ini yang berbeda, kemarin tidak ada. Sekarang kita belajar ketambahan ya, ditambahi dengan persamaan fungsi. Terus tabel, dan juga grafik. Ya, grafik sama koordinat kartesius kemarin sudah sempat ya. Oke. Selanjutnya, di sini disediakan sebuah himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan juga himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hubungkan himpunan A ke himpunan B dengan relasi setengah kali dari. Oke. Bagaimana cara menyajikannya dalam himpunan pasangan berurutan? Ini. Oke. Masih sama seperti yang kemarin karena ini himpunan anak-anak harus ada kurung kurawal ya. Terus kurung biasa. Terus karena ini adalah himpunan A ke himpunan B, berarti yang kita tulis pertama adalah himpunan A 1. Nah, ini relasinya setengah kali. Lah 1 ini setengah kalinya dari apa ya? Setengah kali apa yang hasilnya 1 ya kan gitu ya. Kalau kita baca ini. Rel 1 setengah kali dari 1 itu adalah hasil dari setengah kali dari 2 anak-anak ya. Jadi berarti 1,2 seperti itu. Kalau 2 setengah dari apa? Ternyata setengah 2 adalah setengah dari 4. Kan gitu ya. Saya lanjutkan. 3 itu setengah kali dari 6 ya. 3 itu setengah dari 6 dan yang terakhir adalah 4. 4 itu setengah dari 8. Oke, kalau sudah selesai kita tutup. Ya kan? Ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Bagaimana dengan diagram panah? Oke. Kalau diagram panahnya kemarin sudah saya ingatkan ya, untuk membentuk oval atau persegi panjang boleh karena himpunan dari himpunan A ke himpunan B, berarti yang ini adalah himpunan A, isinya adalah 2 ya. 1 dulu, 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya adalah himpunan B, isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, enggak cukup, enggak apa-apa ya. Nanti kalau kamu buat, tolong 9-nya dimasukkan ke dalam oval itu. Oke, terus kita hubungkan, kita sudah punya himpunan pasangan berurutan. Tadi adalah relasinya adalah setengah ya. Setengah kali dari gitu kan. Nah, ini relasinya adalah setengah kali dari ya kan, gitu kan. Nah, tadi sudah dijawab bahwa 1 itu adalah setengah kali dari 2. Nah, kita pasangkan ke sini. Kalau 2 tadi dengan 4, ya.
3 dengan 6, kalau 4 dengan 8. Oke. Ini paham ya? Sudah bisa ya? Saya lanjutkan. Soalnya masih sama ya, cuma kita ke penyajian yang ketiga yaitu persamaan atau rumus fungsinya ya. Anak-anak, ini himpunan pertama dari A ke B ini artinya dia itu X. Ini input anak-anak. Ini input, ini yang kita masukkan. Nah, kalau di persamaan itu kita anggap sebagai X ya. Sedangkan ini adalah output keluaran. Kita anggap dia sebagai Y. Nah, jadi fungsi itu adalah mirip sebuah apa ya, alat ya. Alat yang mengolah X, ya, X ini diolah oleh sebuah fungsi, dirubah gitu ya menjadi sebuah Y gitu. Atau misalkan kita punya kedelai itu kita olah menjadi tempe, berarti X-nya itu kedelai, Y-nya itu tempe. Nah, fungsi itu mesinnya mengubah kedelai menjadi tempe itu anak-anak ya. Oke. Artinya berarti kalau kita untuk membentuk persamaan rumus dari ini, kita tadi sudah dihubungkan ya bahwa satu itu hubungannya ada dengan 2, berarti kalau X-nya 1, Y-nya 2 kan gitu kan. X-nya 2, X-nya 2 ini kan 1, X-nya 1, Y-nya 2 gitu kan. Kalau diagram panah tadi ya, X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 3, Y-nya 6, sorry ini 4. Kalau X-nya 4, Y-nya 8 ya. Sama seperti yang tadi saya analogkan kalau ini kedelai gitu kan. Nah, kedelai, ini tempe. Nah, otomatis yang kita olah adalah X-nya ya. Satu ini diapakan sih biar jadi 2. 2 ini diapakan sih biar jadi 4. 3 ini diapakan biar jadi 6. Dan Y ini diapakan sih supaya bisa menjadi 8 ya. Pasti sudah ada di pikiran kalian dan menjawab semua bahwa X ini diapakan ya supaya jadi Y kan gitu ya. Bagaimana? Tentunya harus dikalikan dengan 2, pinter ya, 2 kali 1 jadi 2, 2 kali 2 jadi 4, 2 kali 3 jadi 6, betul ya, 2 kali 4, 8. Loh, tapi ini relasinya setengah kali loh Pak, bukan 2 kalinya. Yang perlu kalian pahami anak-anak, jadi relasi menggunakan kalimat seperti ini dengan menggunakan rumus itu adalah sebuah inverse atau kebalikannya. Jadi jangan tidak serta-merta ketika relasinya setengah kali dari, terus rumusnya itu setengah kali X gitu, tidak anak-anak ya. Karena kan relasi ini hubungkan menggunakan kalimat kan kita apa ya, kalimatnya bagaimana sih supaya bukan enak ya, maksudnya supaya logis terbaca oleh otak itu ya, satu kan memang setengah kalinya dari 2 gitu kan, tapi tidak serta-merta relasi ini akan langsung kita ubah menjadi rumus setengah kali X, tidak anak-anak, seperti itu ya. Ya, karena memang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa fungsi itu adalah sebuah alat, nah ini yang mengolah X menjadi Y kan gitu. Kan ini panahnya kan dari X berubah jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Jadi ingat sekali lagi bahwa pembentukan rumus ini tidak serta-merta dari relasinya ya. Jadi kalau relasinya setengah kali tidak langsung setengah kali X, tapi biar inverse-nya anak-anak ya. Nah, inverse atau kebalikan ya. Kebalikan setengah itu kan 2 gitu kan ya. Jadi kita mikirnya seperti ini nanti kalau pakai rumus ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6, 4 jadi 8. Lah X-nya ini diapakan supaya jadi Y gitu. Jadi berpikirnya seperti itu, tidak lagi menerjemahkannya menggunakan relasi dengan kata-kata ini, tidak. Nah, jadi relasi dengan kata-kata ini hanya membantu kita untuk menentukan diagram panahnya. Tapi kalau rumus kita akan berpikir lagi bagaimana X ini diapakan supaya berubah menjadi Y ya. Tentunya kalau soalnya seperti ini X-nya itu harus dikalikan 2 untuk bisa menjadi Y ya. Sehingga rumusnya ya ini Y sama dengan 2X. Nah, itu adalah persamaan dari sebuah rumus fungsi. Dan kalau penulisan notasi fungsinya sendiri seperti ini. Jadi kalau seperti ini F titik 2 X dipetahkan jadi Y gitu ya. Nah, seperti ini.
notasinya seperti ini. Atau kalau penulisan fungsinya ini, fx sama dengan y ini rumusnya. Atau fx, y-nya tadi sudah ketemu 2x, 2x seperti ini anak-anak. Ya, jadi ini itu notasi. Ya, kalau ini penulisan rumusnya. Ya, tapi ingat ya, tidak selalu rumusnya seperti ini. Ini hanya untuk kasus ketika A 1, 2, 3, 4 ini dipasangkan dengan B yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan relasi setengah kali dari ketika ini relasinya berubah, maka rumus ini tentunya harus berubah juga. Oke, gitu ya. Oke. Saya lanjutkan. Sama soalnya. Nah, bagaimana dengan menyajikan tabel sama seperti yang ya sama mirip lah dengan diagram panah, cuma tidak perlu panah ya, cukup kita buat tabel aja. Tadi 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 dengan 6, dan 4 dengan 8. Nah, ini penyajian dengan tabel anak-anak. Oke. Bagaimana jika penyajiannya menggunakan grafik? Nah, sama seperti konsepnya kemarin ya. Yang mendasar ini adalah sumbu X, yaitu domainnya. Nah, ini jadi 1, ini 1, kalau ini 2 berarti ini 1, di sini 2, 3, 4 sampai sini aja ya. Terus X-nya saya tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tinggal menghubungkan aja. 1 dihubungkan dengan 2, ini tanda titiknya ya. 2 dengan 4, ini 3 dengan 6, dan 4 dengan 8 seperti ini ya. Dan ini tergantung anak-anak, kalau ini memang bilangan bulat maka bentuknya adalah titik-titik ya. Kalau bulat itu bentuknya titik-titik saja. Tapi kalau misalkan bilangannya real, maka bentuknya adalah sebuah garis, nanti tinggal dihubungkan aja seret gitu. Bilangan real atau interval ya, biasanya bilangan real atau interval itu kita pakai, setelah kita buat titik-titik kita hubungkan lagi dengan sebuah garis gitu, seperti itu. Inilah penyajian dari sebuah fungsi anak-anak ya. Kita ke latihan 1. Oke. Suatu fungsi dirumuskan, ini sudah ada rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 3x kurangi 2. Dengan daerah asalnya seperti ini. Tentukan daerah hasilnya. Ya, daerah hasilnya tinggal kita masukkan aja. Ingat ya, daerah asal yang tadi itu adalah ini x ya. Ini inputnya, anak-anak. Ini inputnya. Berarti ketika ada rumus fx sama dengan 3x kurangi 2, maka ketika x-nya itu min 2, maka kita tinggal ganti aja X-nya dengan min 2, jadi 3 kali min 2 dikurangi 2. Nah, 3 kali min 2 itu min 6 ya, dikurangi 2 jadinya min 8. Nah, terus berarti kalau F1 ya F dalam kurung min 1, 3 kali min 1 kurangi 2, jadi min 3 min 2 itu min 5. Terus F0, nah berarti 3 kali 0, X-nya diganti, tinggal ganti X-nya saja anak-anak ya. 3 kali 0 kurangi 2 sama dengan 0 kurangi 2, yaitu min 2. Lagi, kalau 1 berarti F1 sama dengan 3 kali 1 kurangi 2, di 3 kurangi 2 itu 1. Terus ada F2, 3 kali 2 kurangi 2, itu 6 kurangi 2, itu 4. Ya. Sehingga daerah hasilnya, kalau ini sudah selesai, maka daerah hasilnya, kemarin daerah hasil domain, daerah asal itulah sebuah himpunan, berarti perlu kurung kurawal. Nah, ini tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil, berarti min 8, min 5, hasilnya kan ya, min 8, min 5, min 2, 1, 4, tutup ya. Jadi jika ini daerah asalnya, maka daerah hasilnya ini ya. Nah, min 2 ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi min 8. Min 1 diolah menjadi min 5. 0 dibaca diolah menjadi min 2 ya. Ini rumusnya, inilah ini namanya itu alatnya itu ini anak-anak yang mengubah X min 2 min 1 0 1 2 3 1 0 1 2 menjadi min 8 min 5 min 2 1 dan 4. Paham ya? Jadi tinggal ganti X-nya saja untuk mencari daerah hasilnya anak-anak. Oke. Kita ke soal kedua. Bagaimana ketika daerah asalnya adalah sebuah interval seperti ini? Nah, ini ya,
ini seperti ini. Nah, maka daerah hasilnya tentunya nanti harus sebuah interval. Tapi apakah perlu dicoba satu-satu? Tidak, cukup ujungnya saja ini ya. Jadi rumusnya yang mana ini? Sebuah daerah asal fungsi G. Nah, ini kan dari X ke adalah ini ya. Jadi ini. Kalau Gx berarti bukan F lagi, fungsinya G tulis ya. X. Apa rumusnya? 4X kurangi 3. Tinggal kita ngecek ujung-ujungnya saja, anak-anak. Kita cukup ngecek ujungnya saja. Berarti G min 2. Jadi 4 kali min 2 kurangi 3. Min 8, min 3. Jadi min 11 ya. Terus G5. 4 kali 5 kurangi 3. 20 kurangi 3 itu 17, betul ya. Sehingga daerah hasilnya adalah sama kurung kurawal. Ingat, kalau kalau tadi itu daerah asal itu dari X, maka nanti daerah hasilnya adalah berupa Y ya. Berarti kan X ke Y kan gitu, berarti ini Y. Sedemikian hingga min 2 itu min 8, min 11 kurang dari Y, bukan X lagi anak-anak. Kurang dari 17 di mana Y juga anggota bilangan real baru ditutup seperti ini. Jadi kalau tadi nomor 1 itu daerah asalnya adalah sebuah bilangan bulat, maka hasilnya juga sebuah bilangan bulat. Tapi kalau daerah asalnya sebuah interval seperti ini, maka tentu daerah hasilnya juga sebuah interval. Kecuali kalau di sini berupa R-nya X-nya ya, ini sorry, mana ini ya. Kecuali kalau X-nya ini ya, ini tergantung ini loh. R itu kan artinya real, berarti cukup interval, tidak perlu dicoba satu-satu. Tapi kalau ini bilangan bulat, ya dicoba satu-satu juga tidak apa-apa. Dan hasilnya juga perlu dicoba satu-satu. Ikuti ini aja ya. Jadi kita tidak perlu nyoba satu-satu, cukup mencoba ujungnya saja anak-anak. Oke, saya lanjutkan ya. Diketahui sebuah fungsi dirumuskan dengan fx min 3x tambah 6. Pertanyaan yang pertama yaitu kita disuruh menentukan bayangan dari min 2. Bayangan itu sama aja dengan istilahnya dengan hasilnya anak-anak, atau yang disebut dengan daerah hasil ya. Jadi ini sama aja disuruh mencari Y-nya atau daerah hasilnya atau hasilnya gitu ya. Jadi kalau ada di soal istilahnya bayangan itu sama aja dengan hasilnya anak-anak. Jadi kalau fx itu min 3x tambah 6, berarti kalau tentukan bayangan dari min 3, berarti x-nya adalah min 3, yaitu min 3 dikali min 3 ditambah 6. Min 3 kali min 3 itu 9, tambah 6, 15. Berarti kalau f2, bayangan dari 2 ya, berarti itu x-nya 2. Min 3 kali 2 ditambah 6. Di min 6 tambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi bayangan min 3 adalah 15, sedangkan bayangan 2 adalah 0 atau hasil boleh ya, bayangan hasil sama aja. Oke, bagaimana dengan soal yang B? Nah, jika FA sama dengan min 9, tentukan nilai A, ya itu kan gitu ya. Jadi Fx sama dengan min 3x tambah 6. Gitu kan? Berarti kalau ini FA tentunya X-nya harus diganti dengan A, yaitu min 3A tambah 6. Ternyata FA itu sama dengan min 9. Kamu ganti FA-nya dengan min 9 ya. Min 9 sama dengan min 3A tambah 6. 6-nya bisa pindah atau dihilangkan menjadi dengan pengurangan ya tentunya. Min 3A gini kan. Nah, atau saya tambahkan aja ya. Untuk menghilangkan 6 kan tentunya dikurangi 6 supaya adil. Nah, ini kan persamaan ya, persamaan kemarin kelas 1 konsepnya kan harus adil. Kalau ini dikurangi 6 tentu ruas kiri juga harus dikurangi 6. Nah, ini sudah hilang. Ini jadi min 15 sama dengan min 3A. Nah, perkalian pindah tentunya jadi pembagian ya, biasanya sederhananya pindah gitu ya. Nah, ini negatif kali B negatif positif, 15 bagi 3 itu 5. So, sehingga ketemunya A-nya sama dengan 5. Jadi, jika FA sama dengan min 9, maka A-nya sama dengan 5. Bisa kalau tidak percaya, masukkan saja. Kita cek aja ya, nggak apa-apa. Betul nggak ya? Bisa dicek kok. Ceknya berarti misalkan F5. Nah, berarti kan min 3 kali 5 tambah 6. Ini min 15. Betul ya, min 15 tambah 6, min 9 tuh sama kan? Artinya ketika FA sama dengan min 9, A-nya ya sama dengan 5.
Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, untuk yang latihan nomor 4 sama. Diketahui fx sama dengan ax tambah 9 nilai fungsi h untuk x. Nah, ini nilai fungsi itu sama dengan hasil fungsi ya. Jadi nilai fungsi h untuk x sama dengan 3 ternyata min 6. Artinya ketika x ini diolah menggunakan rumus hx ini hasilnya adalah min 6 anak-anak ya. Tentukan nilai a. Gitu kan? Berarti kita tulis dulu. Hx sama dengan Ax tambah 9 ketika X-nya kita ganti 3, tentunya ini kan A kali 3 tambah 9. Lah ketika X-nya 3 itu ada nilainya adalah min 9, artinya H3 itu sama dengan, min 6 ya. Ketika X-nya 3 adalah min 6 nilainya, maka H dalam kurung 3 itu sama dengan min 6 seperti ini anak-anak. Sehingga kita bisa ganti H dalam kurung 3 ini dengan min 6. Min 6 sama dengan A3 ya, tambah 9. Jadi min 6, 9-nya pindah, mudahnya seperti itu. A kali 3 itu 3A ya. Nah, ini min 15 sama dengan 3A. Artinya min 15 dibagi 3 sama dengan A, sehingga A-nya sama dengan min 5 gitu kan. Ya, A-nya sama dengan min 5. Sudah ketemu itu yang A. Selanjutnya, karena sudah ketemu, pertanyaan yang ke B itu tanya apa itu yang B? Tentukan nilai fungsi H untuk X sama dengan 6 gitu ya. Jadi kita tulis rumusnya dulu, Hx sama dengan Ax tambah 9. Kita disuruh mencari nilai sebuah fungsi untuk X sama dengan 6. Berarti X-nya 6. Nah, kita sudah tahu A-nya itu min 5 ya. Jadi A-nya kita ganti min 5. X-nya ini karena 6 ya kita ganti dengan 6 tambah 9. Jadi H6 min 5 kali 6 itu min 30 tambah 9. Jadinya H6 itu minus 21. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi nilai fungsi H untuk X sama dengan 6 itu adalah negatif 21. Oke, seperti itu ya. Saya lanjutkan. Oh, ada masih latihan kelima. Diketahui fungsi fx ax tambah b jika fx sama dengan min 2 dan f3 sama dengan 13. Tentukanlah nilai f4. Nah, disuruh mencari nilai f4. Berarti ini langkah-langkahnya yang pertama ya. Rumusnya ini anak-anak. Nah, ini. Berarti kalau f2 tentunya x-nya jadi 2 ya. A kali 2 gitu kan. A kali 2. A kali 2 tambah b atau 2A tambah B. F2 tadi berapa hasilnya? Min 2 ini ya. Selanjutnya ada F3. F3 berarti A kali 3 tambah B. Atau 3A tambah B. Nah, F3 tadi hasilnya 13. Ini kan. Ini ya. F3 13. F2 min 2. Nah, seperti ini nulisnya. Baru kita hilangkan. Cara pertama adalah kita menghilangkan B anak-anak dengan mengurangi. Nah, bacanya seperti ini. 2A dikurangi, ini ada kurangannya dibaca ya. 2A dikurangi 3A ditambah B dikurangi B. Sama dengan min 2 kurangi 13 ya. Ini habis. Jadinya 2A kurangi 3A berapa? Min 1A, pinter. Min 1A. Min 2 kurangi 13. Min 15 ya, sehingga A-nya ketemu 15 karena negatif ya, dibagi-bagi negatif 15 dibagi negatif 1 kan, jadinya A-nya 15. Sudah ketemu anak-anak, A-nya sudah ketemu 15. Bagaimana B-nya? Nah, kita ambil salah satu, kita Safa ambil yang atas ini, saya tulis dulu sini, saya tulis 2A tambah B sama dengan min 2. A-nya kita ganti ya dengan 15. 2 kali 15 tambah B sama dengan min 2. 30 tambah B sama dengan min 2. Sehingga B-nya min 2 kurangi 30. Nah, B-nya jadinya min 32. Oke, ketemu sudah, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, maka rumus itu bisa ditulis ulang yang awalnya AX tambah B, sekarang jadi 15X dikurangi 32, karena A-nya 15, B-nya negatif 32. Maka kita bisa menjawab pertanyaan itu, bagaimana kalau F-nya 4, ya berarti 15 kali 4 kurangi 32.
Ini berapa ya? 60 ya. 60 kurangi 32 yaitu 28 ya. Oke. Jadi nilai F4. Jadi kalau rumusnya tidak jelas seperti ini, ya kita harus cari dulu, kita jelaskan dulu, yaitu dengan mencari A dan B-nya. Bagaimana mencari A? Seperti ini disusun dulu, B-nya dihilangkan sehingga tinggal A saja, baru terus kita ambil salah satu persamaan untuk mencari B. Seperti ini, baru kita ketemu sudah rumusnya seperti ini, tinggal kita mencari nilai dari pertanyaan itu apa. Seperti itu anak-anak. Ya. Oke. Oke, kita sudah belajar relasi, kita sudah belajar fungsi. Kita akan lanjut dengan korespondensi satu-satu ya. Saya ingatkan lagi kemarin relasi ada syaratnya apa tidak? Tidak ya. Relasi tidak bersyarat, terserah. Tapi ketika kita sudah ketemu fungsi, fungsi itu sudah ada syaratnya apa? Dia itu domain. Ya, domainnya harus tepat satu gitu kan. Harus punya pasangan tepat satu. Gitu kan. Masih ingat, kalau tidak ingat lihat lagi di videonya ya. Domainnya harus punya pasangan tepat satu gitu kan. Tidak boleh bercabang, tidak boleh tidak punya pasangan, harus punya pasangan yaitu tepat satu. Itu kan syaratnya kemarin. Lah bagaimana dengan korespondensi satu-satu? Ciri-ciri korespondensi satu-satu, fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau domain itu tepat satu ke anggota himpunan B, kodomain. Sama ya, tapi ada terusannya itu. Dan setiap anggota himpunan B kodomain tepat satu ke anggota himpunan A. Jadi bolak-balik ya. Jadi bolak-balik anak-anak. Yang kemarin itu kalau fungsi hanya domainnya saja yang dilihat tepat satu, sekarang dilihat juga bahwa kodomainnya juga harus tepat satu ya. Itu yang harus kalian pahami di korespondensi satu-satu. Jadi kalau tadi relasi tidak ada syarat, fungsi itu syaratnya hanya di domain, dan sekarang korespondensi satu-satu syaratnya di domain juga di kodomain. Ada dua kalau korespondensi satu syaratnya ya. Artinya, maka syarat yang pertama yang harus terpenuhi untuk memenuhi syarat yang paling atas itu adalah anggota himpunan A itu harus sama banyak dengan anggota himpunan B. Kalau tidak sama banyak, pasti tidak bisa dibentuk sebuah korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena pasti bersisa. Kalau tidak seperti itu, bercabang. Ya, jadi syaratnya seperti itu anak-anak. Yang pertama yang harus kalian cek, apakah sebuah himpunan itu bisa korespondensi satu-satu? Ya, syaratnya harus jumlah anggota di domain dan jumlah anggota di kodomain itu jumlahnya harus sama. Kalau tidak sama sudah pasti tidak bisa itu dibuat korespondensi satu-satu. Kalau sudah sama terus kita cek bagaimana di domain himpunan A, bagaimana anggota domainnya, apakah tepat satu? Nah, kalau tepat satu kita cek lagi bagaimana kodomainnya, apakah juga tepat satu gitu. Jadi kita ngeceknya dua kali ya, di domain kita cek, di kodomain juga kita cek. Kalau kemarin fungsi itu ngeceknya hanya di domain, kalau di korespondensi satu-satu domain dicek, kodomain juga dicek. Nah, dua-duanya dicek. Ya, contohnya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Apakah ini korespondensi satu-satu? Ya kita cek. Kalau jumlah sama, jumlahnya sama. Kita cek dulu di domainnya ya. Oh domainnya ada tepat satu. Terus kita cek lagi kodomainnya. Oh kodomainnya juga tepat satu. Maka ini bisa disebut korespondensi satu-satu. Nah, misalkan seperti ini sekarang. Nah, ini seperti thread. Nah, apakah ini korespondensi satu-satu? Kita cek. Domainnya satu-satu. Kodomainnya kodomainnya kok ada yang punya dua dan ada yang tidak punya. Ya, maka ini tidak bisa disebut korespondensi satu-satu. Tapi bisa disebut fungsi karena yang fungsi hanya yang dilihat adalah yang kodomain ini saja kan gitu. Lanjut lagi contoh saya buat contoh lagi. Bagaimana dengan yang ini? Apakah ini korespondensi satu-satu? Kita cek domainnya ya.
Loh, ini ada yang bercabang. Sudah pasti kalau ada yang bercabang tidak korespondensi satu-satu. Meskipun kodomennya ini, oh ini kodomennya juga ada yang bercabang ini ya. Nah, jelas ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi dicek dua-duanya ya. Yang A ini hanya tepat satu, yang ini juga harus tepat satu. Tidak boleh tidak. Oke. Misalkan ini lagi seret. Nah, gitu kan. Seret. Nah, ini seret. Nah, kita cek ya. Oh, ini sudah satu-satu semua. Kalau sudah satu, jangan langsung iya, tapi dicek dulu yang B, kodomennya apakah satu-satu juga. Oh ya, ternyata satu-satu juga. Maka ini juga bisa disebut korespondensi satu-satu. Ya, lagi misalkan. Nah, kalau seperti ini, apakah korespondensi satu-satu? Oke, pintar semua ya. Ini bukan, meskipun ini satu-satu, tapi ternyata kodomennya ada yang tidak punya pasangan. Ya. Jadi itu anak-anak korespondensi satu-satu itu harus dicek dua-duanya. Domainnya dicek, kodomennya juga dicek. Ya, kalau fungsi cukup domainnya saja. Oh, masih ada contohnya. Cukup ya. Oke, kita ke latihan. Ya, kita ke latihan sekarang. Jika A itu min 2, min 1, 0, 1, 2, apakah fungsi A ke A? Jadi domainnya itu isinya ini, A, min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ke A, berarti kodomennya juga sama gitu loh maksudnya. Ke A juga. Yang didefinisikan di bawah ini merupakan korespondensi satu-satu. Kita cek satu-satu ya. Jadi apakah A ke A gitu maksudnya ya. Oke, kita cek dulu. Karena A-nya kita satu-satu ngeceknya. Kita yang A dulu ini ya. Jadi misalkan f min 2, kalau dibuat rumus ini tulisnya gini anak-anak, fx sama dengan min x. Kalau yang ini fx sama dengan x kuadrat. Kalau yang ini fx sama dengan 2x kuadrat min 1. Jadi kalau yang ini fx min x berarti f min 2 sama dengan min 2 ya kan, jadinya 2. Terus kalau f min 1 min 1 berarti 1. Kalau F0 ya min 0 ya 0 kan gitu ya. Terus F1 itu min 1. Kalau kalau F2 ya berarti min 2. Nah, bisa kita lihat bahwa A ke A ini kan min 2 min 1 0 1 2. Ternyata di sini juga hasilnya adalah min 2 min 1 0 1 2. Sama kan kalau kita buat diagram panah pasti kamu bisa coba sendiri diagramnya, pasti domainnya punya satu pasangan dan kodomennya juga punya satu pasangan, maka yang A ini juga merupakan korespondensi satu-satu. Bagaimana kalau yang B misalkan ya, yang B itu X kuadrat, berarti kalau F min 2 itu kan min 2 kuadrat itu 4 loh. Nah ini sudah kelihatan ini. Nah, di sini karena ini dari A ke A isinya ini, sedangkan ini jawabannya min 4, kan pasti tidak ada ini ya. 4 itu tidak ada di sini, maka jelas sekali ini ya bukan korespondensi satu-satu. Seperti itu. Karena ini kan fungsinya dari A ke A. A-nya ini, loh ini kok hasilnya 4, ya berarti tidak ada kan gitu kan. Kalau tidak ada ya sudah, berarti dia bukan korespondensi satu-satu gitu. Kalau yang C, kita coba ya, F min 2. Rumusnya itu berarti 2 kali min 2 kuadrat kurangi 1, yaitu 2 kali 4 kurangi 1, 8 ya, kurangi 1 itu 7. Ini juga sama di sini karena ini fungsinya adalah dari A ke A, sedangkan A tidak punya 7, maka ini juga bukan sebuah korespondensi satu-satu. Jadi kalau dari A ke A ya harus sama, harus ada semua jawabannya di A ini. Ini kan ada semua ini, 2, 1, 0, min 1, min 2 kan ada semua di A. Nah, itu anak-anak ya. Oke. Sebutkan 3 apa ini? Sorry, belum. Sebutkan 3 contoh korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya? Nah, misalkan contoh korespondensi dalam kehidupan sehari-hari. Nama anak, nama anak yang dihubungkan dengan NISN. Nah, NISN kan itu unik anak-anak. Jadi tidak mungkin double atau NISN-mu dipakai orang lain. Nah, itu juga termasuk korespondensi satu-satu. Tapi kalau nama anak
dengan nomor absen. Nah, nomor absenmu bisa dipakai di kelas lain kan? Kamu 7, ketika kumpul dengan anak kelas lain, ada pasti yang absennya 7. Nah, karena pasti bercabang kan? Pasti bercabang itu karena nomor absen. Pasti ada lebih dari 2 anak ya. Artinya kan tadi korespondensi satu-satu kan anak ini hanya punya satu pasangan dan NISN ini hanya punya satu anak gitu maksudnya ya. Nah, kalau nomor absen kan tidak. Anak ini satu absen, oke, tapi nomor absen ini bisa punya 2 anak, kan gitu ya. Jadi, anak yang dihubungkan dengan nomor absennya itu bukan korespondensi satu-satu, apalagi ya. Misalkan nama dengan nama orang ya, nama orang dengan apa? Nama orang dengan nick-nya, NIK-nya itu satu-satu juga ya. Setiap orang punya satu nick dan nick itu juga hanya untuk satu orang kan gitu kan. Apalagi coba tanggal lahir. Nah, tanggal lahir tidak ya banyak. Misalkan saya tanggal lahirnya 14, banyak yang tanggal lahir 14, bukan hanya saja. Bukan hanya saja. Mungkin saya tanggal lahirnya hanya 1/14, tapi 14 bisa punya banyak orang itu, bukan hanya saya saja. Itu ya anak-anaknya silakan kalian cari sendiri kira-kira apa ya yang saya punya satu dan itu juga punya satu yaitu saya saja gitu. Logikanya seperti itu. Itu yang disebut dengan korespondensi satu-satu. Oke, sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya robbal alamin. Artinya, ya Allah sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan ya, supaya kita bisa kembali normal sekolahnya. Oke, gitu saja dari saya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.